Selamat sore semuanya. Bertemu lagi di Danamon Financial Friday. Hari ini kita akan membahas situasi terkini pasar modal. Saat ini, ada 4 hal penting yang menjadi perhatian pasar modal. Dan seperti yang kita ketahui, kita sekarang ada di era pandemi COVID-19, yang pastinya akan mempengaruhi perekonomian dunia. Yang pertama, bagaimana perkembangan vaksin virus COVID-19. Lalu yang kedua, bagaimana efek resesi terhadap negara-negara yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, perang dagang antara Amerika dan China. Lalu yang keempat, kerusuhan yang terjadi di Amerika. Mari kita bahas satu persatu 4 faktor ini. Seluruh dunia sekarang ini sedang berlomba-lomba untuk secepatnya menemukan vaksin untuk COVID-19. Dalam sejarah, proses riset vaksin kali ini merupakan yang tercepat, di mana ekspektasinya tahun depan vaksin sudah bisa diproduksi massal. Yang terdepan sekarang ini ada 8 perusahaan yang sudah mencapai fase 3, yang merupakan fase terakhir sebelum produksi massal, dan 2 vaksin yang sudah disetujui dan bisa digunakan dalam situasi tertentu dan terbatas. Resesi global sebenarnya sudah diperkirakan terjadi akibat pandemi COVID-19 ini. 2 lembaga keuangan global, yaitu Bank Dunia dan IMF, memproyeksikan GDP global akan terkontraksi atau bertumbuh negatif di angka sekitar 5% tahun ini. Sudah 22 negara maju dan berkembang secara total yang resmi mengalami resesi. Negara-negara tetangga Indonesia seperti Thailand, Filipina, dan Singapura sudah resmi mengalami resesi. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia kebetulan adalah negara yang perekonomiannya sebagian besar ditopang dari konsumsi dalam negeri, tidak seperti Singapura yang sangat bergantung pada perdagangan global dan Thailand yang bergantung pada sektor pariwisatanya. Sebagai informasi, pada Q2, Indonesia mengalami kontraksi GDP sebesar 5,32% secara year on year, di mana pada Q1, GDP Indonesia masih tumbuh 2,97% secara year on year. Sehingga, untuk menentukan apakah Indonesia akan mengalami resesi atau tidak, akan bergantung pada data GDP Q3 Indonesia secara year on year. Mengutip pernyataan Ibu Sri Mulyani, outlook untuk pertumbuhan GDP Q3 adalah 0 sampai minus 2%. Tetapi, resesi yang mungkin terjadi ini dialami oleh seluruh dunia. Sehingga, untuk pulih kembali bisa lebih cepat dibandingkan negara-negara tetangga yang berbasis ekonomi perdagangan dan pariwisata. Pada akhir bulan Agustus, terjadi pembicaraan kembali antara Amerika dan China soal kesepakatan dagang fase 1 yang ditandatangani pada Januari 2020 dan berlaku pada 15 Februari 2020. Setelah sebelumnya ditunda oleh Presiden Amerika Donald Trump karena mengecam peran China dalam menangani pandemi COVID-19. Berita ini cukup positif, di mana perekonomian dunia akan sangat tertekan lagi apabila perang dagang antara Amerika dan China terjadi lagi. Kerusuhan yang terjadi di Amerika. Hal ini tentu saja akan menyebabkan elektabilitas Presiden Donald Trump semakin menurun lagi pada pemilu Amerika yang akan diadakan di November nanti. Berdasarkan hasil polling, elektabilitas Presiden Donald Trump semakin menurun akibat penanganan pandemi COVID-19 dan isu rasial yang menyebabkan kerusuhan yang terjadi di beberapa kota di Amerika. Sekian update dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di Danamon Financial Friday minggu depan. Bagaimana materi hari ini? Sampaikan pendapat Anda. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya.